Halo Pak Fadil dan semuanya, perkenalkan nama saya Kesha Sakura Wijaya dengan NIM 182244002. Dan pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek tugas besar IoT saya yang berjudul Vanguard Sense. Nah, jadi apa sih Vanguard Sense ini? Vanguard Sense ini merupakan sistem monitoring berbasis IoT yang mampu mengintegrasikan perangkat wearable pendeteksi jatuh dan juga perangkat monitoring lingkungan ke dalam satu dashboard yang terpadu. Nah, sekarang kita bayangin deh kalau misalnya ada seorang individu atau seorang lansia yang tinggal di rumahnya sendirian, yang kemudian mereka tiba-tiba mengalami insiden terjatuh. Namun, karena tidak ada orang di sekitarnya, tidak ada yang mengetahui bahwa mereka mengalami insiden tersebut, bantuan yang didatangkan menjadi lebih lambat. Jadi, bisa berakibat cukup fatal di akhirnya. Nah, di sisi lain, kondisi lingkungan rumahnya seperti suhu, kelembapan, dan juga gas juga dapat berdampak cukup serius sama seriusnya jika tidak terdeteksi. Nah, mungkin beberapa solusi yang ada saat ini sudah menawarkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Misalnya, ada perangkat yang memonitoring lingkungan kondisi rumah, tapi tidak bisa mendeteksi langsung apakah penghuninya ini lagi dalam kondisi aman atau terjatuh. Sebaliknya, ada alat pendeteksi jatuh yang dipasangkan pada penghuninya, tapi tidak bisa mendeteksi atau memonitoring kondisi lingkungan rumahnya. Nah, disinilah Vanguard Sense hadir sebagai solusi, di mana Vanguard Sense ini mengintegrasikan semua sensor-sensor yang diperlukan, seperti sensor suhu kelembapan, sensor gas, dan juga sensor pendeteksi jatuh, yang nantinya akan dikumpulkan datanya dan ditampilkan dalam sebuah dashboard integrasi, dashboard statistik, dan juga historik yang dapat memunculkan sebuah rekomendasi apa yang harus dilakukan berdasarkan kondisi yang sedang terjadi. Berikutnya langsung saja masuk ke intinya dan bagaimana sih cara Vanguard Sense ini bekerja. Nah, jadi untuk bekerja, Vanguard Sense ini membutuhkan dua perangkat hardware utama. Yang pertama adalah alat pendeteksi jatuh itu sendiri, yang bisa dikaitkan ke helai pakaian pengguna yang berada di bagian pinggangnya. Jadi bisa dikaitkan ke sabuknya atau mungkin dicipitkan ke bajunya gitu. Nah, perangkat pendeteksi jatuh ini itu menggunakan ESP32 sebagai microcontroller utamanya dan sensor MPU6050 sebagai sensor geraknya. MPU6050 yang digunakan untuk memiliki akselerometer dan gyroskop yang mampu membaca percepatan serta orientasi tubuh pengguna. Data dari sensor kemudian akan dianalisis untuk mengidentifikasikan pola gerakan yang mengindikasikan kejadian jatuh. Ketika sistem terdeteksi bahwa adanya potensi jatuh, sensor akan aktif sebagai alarm lokal sehingga pengguna maupun orang di sekitarnya dapat segera mengetahui adanya kondisi darurat tersebut. Selain itu, perangkat juga dilengkapi dengan push button yang dapat digunakan sebagai tombol konfirmasi atau kontrol tambahan pada sistem. Berikut akan saya tampilkan bagaimana demonya. Nah, jadi pada video demo yang pertama ini, dia mengklik 2 kali push button pada alatnya, itu digunakan untuk mengkalibrasi si alat tersebut. Jadi si user bisa lebih bebas bergerak tanpa dikit-dikit alatnya ini mendeteksi bahwa dia jatuh, padahal sebenarnya dia lagi dalam posisi yang miring aja begitu. Nah, ketika kalibrasi tersebut dilakukan, akan dimunculkan juga notifikasi pada dashboard-nya. Seperti yang bisa dilihat pada layar ini. Nah, pada video yang kedua ini, dia mencoba untuk mengirimkan sinyal SOS, yaitu dengan cara mengklik 3 kali push button yang ada pada alatnya. Nah, ketika sinyal SOS itu berhasil dikirim, nanti akan muncul buzzer, akan menyala buzzer pada alat tersebut, dan juga muncul notifikasi langsung di dashboard yang ada. Bisa dilihat pada layar. Kemudian pada video demo yang ketiga ini akan dipraktekkan bagaimana dia memunculkan false alarm, yaitu kondisi di mana sebenarnya sensornya ini mendeteksi bahwa dia tuh jatuh, tetapi ternyata usernya tuh hanya duduk saja begitu. Nah, false alarm ini juga sama seperti lainnya dapat muncul juga pada notifikasi seperti yang bisa dilihat pada layar. Dan yang terakhir pada video demo yang keempat ini dia mempraktekkan bagaimana kalau misalnya user tersebut jatuh. Nah, hasilnya pun nanti akan ditampilkan seperti LED kedap-kedip warna ungu yang bisa dilihat. Kemudian juga ada buzzer juga yang akan baru berhenti ketika buttonnya tuh di-push lagi. Nah, untuk ini juga akan muncul pada notifikasi di dashboard seperti yang bisa dilihat pada layar. Setelah berbicara mengenai perangkat hardware yang pertama, mari kita masuk ke perangkat hardware yang kedua, yaitu monitoring system untuk suhu, kelembapan, gas, dan juga motion atau gerakan dari penghuninya. Nah, karena alatnya ada di saya, jadi saya bisa langsung menunjukkannya. Dan di sini saya sudah memasukkannya ke dalam printer 3D case, cuma karena untuk menunjukkan dalamnya lebih jelas, saya copot dulu sementara. Dan di sini ada terlihat sensor secara total. Dan yang pertama di sini ada sensor DHT22 untuk mendeteksi suhu dan kelembapan ruangan. Kemudian di sini ada sensor NQ2 untuk mendeteksi gas ruangan juga. Dan yang terakhir di sini ada sensor PIR untuk mendeteksi motion atau gerakan dari si penggunanya. Dan di sini juga ada LCD yang untuk menampilkan secara real-time data-data yang ditangkap oleh sensor tadi. Dan untuk microcontrollernya masih sama dengan alat pendeteksi jatuh tadi, yaitu ESP32. Yang berikutnya langsung saja saya tunjukkan bagaimana demonya.
Nah, di sini bisa dilihatlah bagaimana ketika alat monitoring ini bekerja. Tadi bisa dilihat pada LCD-nya itu menampilkan data suhunya berapa, data kelembapannya berapa. Nah, kemudian semua data sensor yang telah ditangkap oleh dua perangkat atur tadi akan ditampilkan pada dashboard ini. Nah, jadi di sini pada overview-nya akan dilihat secara keseluruhan apakah status dari rumahnya itu safe atau warning atau berbahaya gitu. Dan di sini statusnya safe dengan safety score-nya itu 100%. Kemudian di sini juga ditampilkan sekilas mengenai data-data mengenai suhu, humidity, gas level, dan lain-lainnya yang kemudian akan dirincikan pada halamannya masing-masing. Jadi kita langsung saja masuk ke halaman temperatur, di mana di sini tuh ada angkanya yang sekarang sedang terdeteksi itu berapa, kemudian tertingginya hari ini itu berapa, kemudian rata-rata hariannya itu berapa. Dan di sini juga ada kolom insight yang akan menyebutkan bahwa datanya sekarang tuh berapa sih dan apakah angka tersebut sebenarnya safe atau tidak. Dan kalau misalnya angkanya tidak safe, misalnya suhunya di bawah 20 derajat gitu, maka apa yang harus dilakukan? Misalnya nyalain pemanas atau apa gitu. Nah, di sini juga ada grafiknya, di mana di sini tuh menyimpan data average dan maksimum. Kenapa sih kita mengambil data average dan maksimum? Kenapa nggak hanya maksimum saja atau average saja gitu? Nah, karena kami ingin melihat kestabilan dari si data itu sendiri. Jadi, apakah sebenarnya anomali yang terjadi itu anomalinya itu stabil atau anomalinya hanya di titik tertentu saja? Yang berarti kalau misalnya hanya di titik tertentu saja, bukan berarti berbahaya dong. Mungkin bisa aja sensornya error atau apa gitu. Nah, yang kemudian yang di humidity lanjut isinya tuh kurang lebih sama. Oh ya, dan yang tadi itu datanya bisa kita lihat secara historis juga, di mana kita bisa melihat 1 hari terakhir, 1 minggu terakhir, hingga 1 bulan terakhir. Kemudian untuk yang gas juga sama. Ini bisa lebih dilihat penampakan bedanya average dan maksimumnya. Dan kemudian di page motion-nya ini kita bisa melihat bahwa ada motion yang aktif sekarang. Ini ada live detection. Kemudian ada activity pattern-nya juga, misalnya dari jam berapa sampai jam berapa, dan aktivitas terbanyak itu berapa, jumlahnya berapa. Bisa dilihat juga 3 jam terakhir, 1 hari terakhir, dan 1 minggu terakhir, dan 1 bulan terakhir. Sama juga ada insight-nya. Jadi misalnya pada jam 9 sampai jam 10 hari ini tuh gerakannya cuma 107. Padahal kemarin tuh gerakannya bisa sampai 500. Nah, kenapa sih bisa lebih dikit? Nah, mungkin dari situ keluarganya bisa ada inisiatif untuk menghubungi si lansianya, apa yang sedang dia lakukan untuk mengecek kondisinya gitu. Hanya untuk mengecek apakah sebenarnya itu aman atau tidak, melihat dari berkurangnya angka aktivitas yang ada. Nah, di sini kalau kita lihat 1 week terakhir, itu dari data tanggal 7, ini ada dari jam 6 sampai 7 itu berapa gerakan, dari jam 7 sampai jam 8 berapa gerakan, dan seterusnya. Kemudian berikutnya di page safety, ini bisa dilihat pada 10 menit terakhir, 3 jam terakhir, 1 hari terakhir, hingga 1 bulan terakhir. Misal kita lihat pada 1 minggu terakhir, dan di sini kita bisa lihat ada masukan bahwa ini terdeteksi jatuh, kemudian user-nya melakukan kalibrasi, kemudian ada false alarm juga, dan ada tombol SOS juga. Jadi semua inputan dari alat pendeteksi jatuh itu akan masuk ke halaman ini. Dan berikutnya, semua hal-hal yang misalnya berbau warning atau kewaspadaan yang harus segera mendapatkan tindakan akan dimasukkan pada page notification ini. Misalnya tadi ada pendeteksi jatuh, kan ada misalnya user-nya tuh terdeteksi jatuh, maka akan masuk ke page notification ini. Misalnya kalau tadi humidity-nya juga tidak normal atau di atas angka yang biasanya, akan masuk juga ke notifikasi page ini. Kemudian di sebelah notification ini juga ada drop down yang harusnya berfungsi jika misalnya alatnya tuh ada di dalam satu ruangan, cuma karena ini hanya prototype, maka kita anggap saja alatnya hanya satu, yaitu ada di living room-nya. Sekian dari dashboard ini. Dan berikutnya kami juga membuat desain untuk casing-nya, yaitu yang pertama ini untuk yang tadi, pendeteksi jatuh, di mana di sini bagian belakangnya terdapat penjepit untuk menjepit ke helai pakaian atau ke sabuknya di bagian pinggang. Dan kemudian di sini yang bagian tabung ini nanti akan digunakan untuk memasukkan bautnya, jadi untuk menghubungkan bagian tutup dan juga bagian badannya. Dan yang dibuat ini nanti akan sebagai tempat button-nya. Dan jika kita singkirkan tutupnya, maka tampilannya akan lebih seperti ini. Jadi untuk dartboard-nya dan juga sensor-sensornya. Nah, yang tadi itu untuk alat yang pertama, yaitu alat pendeteksi jatuh. Nah, sekarang adalah desain untuk alat yang kedua, yaitu monitoring sistem suhu, kelembapan gas, dan juga gerakan. Nah, jadi pada yang bagian kanan kirinya ini sengaja kami buat bolong, karena ini hanya untuk prototype, jadi untuk melihat lebih jelas bagaimana sih rangkaian di dalamnya, begitu. Nah, kemudian bagian yang jajar genjang ini kami buat dengan memikirkan bahwa kalau misalnya kami ingin menangkap data suhu dan juga gas, maka harus ada lubang atau ventilasinya, begitu. Nah, jadi kalau misalnya dihilangkan, nanti ini akan jadi ventilasinya. Dan bagian yang tabung ini, dia nanti digunakan untuk mengkaitkan bagian tutup dan juga bagian badannya. Dan yang bagian persegi ini untuk sensor pilnya, dan juga yang bagian persegi panjang ini adalah untuk bagian LCD-nya. Sebagai kata penutup, Vanguard Sense ini menghadirkan solusi monitoring rumah yang lebih komprehensif dengan menggabungkan pemantauan keselamatan penghuni dan juga kondisi lingkungan ke dalam satu platform berbasis IoT. Melalui integrasi fall detector, environmental monitoring station, dan juga dashboard analytics-nya, diharapkan sistem ini tuh dapat membantu menciptakan lingkungan rumah yang lebih nyaman, aman, dan juga sehat. Sekian dari saya, dan terima kasih.